Jadi 27 November nanti kita akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tabalong serentak secara nasional. Nah, secara nasional tentunya yang namanya pemilihan, nah tentu ada bida pilihan. Nah, setiap orang mempunyai hak individu untuk memilih calonnya. Oleh sebab itu, dalam hal menggunakan hak pilih itu boleh berbeda. Akan tetapi persaudaraan antar masyarakat itu perlu dibangun. Perlu dibina, jangan sampai perbedaan pilihan ini menyebabkan keretakan hubungan keluarga, hubungan antar masyarakat yang menimbulkan perselisihan. Karena ini penting untuk diberikan pemahaman kepada seluruh juga masyarakat agar kita mengetahui apa sih sebenarnya pemilu atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, agar nanti dalam pelaksanaannya ini bisa berjalan lancar, aman, dan damai. Dan juga yang terakhir tentunya kita berharap nanti ayo kita ini pesta masyarakat Tabalong, ayo kita nanti pada tanggal 27 November kita sama-sama datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih kita untuk memilih sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa setiap program Dialog? Kembali lagi bersama saya Ergi Firgiati. Tema Dialog episode kali ini yaitu persiapan KPU Tabalong dalam tahapan pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Di studi kita telah hadir narasumber yaitu Ketua KPU Kabupaten Tabalong. Apa kabar Bapak Ardiansyah? Alhamdulillah baik Mbak Ergi. Alhamdulillah. Setelah kemarin ya Pak ya, Hela langsung sekarang muncul kembali. Alhamdulillah. Luar biasa sekali ini. Gimana nih Pak? Udah mulai rame-rame? Alhamdulillah ini sudah mulai rame. Kemarin kita melaksanakan tahapan pemilu dan alhamdulillah tinggal nanti penetapan perolehan kursi, kemudian nanti penetapan calon terpilih, pengajuan selesai untuk tahapan pemilu tahun 2024. Tentunya nanti dilanjutkan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota untuk pelaksanaan pemilu tahun 2024. Wah, luar biasa. Apakah juga melalui proses yang cukup panjang seperti kemarin Pilpres nih Pak? Untuk proses tahapannya ini diatur di ketentuan PKPU 2 tahun 2024 terkait dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota tahun 2024, yang mana nanti sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan nomor 1 tahun 2015, kemudian nomor 8 tahun 2015, kemudian 10 tahun 2016, nah terkait dengan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota yang dilaksanakan serentak tahun 2024. Di mana embrionya itu pelaksanaan serentak itu dimulai pada tahun 2015, Mbak. Nah, kemudian disesuaikan di 2017, kemudian 2020 sampai 2024 ini serentak nasional. Kalau dulu memang serentak tapi tidak serentak nasional. Sekarang ini kita akan melaksanakan pemilihan langsung gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati, tentunya di Kabupaten Tabalong serentak seluruh Indonesia. Serentak seluruh Indonesia, yang itu insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal berapa nih Pak? 27 November tahun 2024. 27 November. Kurang lebih 7 bulan lagi. 7 bulan lagi. Ini biasanya nggak kerasa ya Pak ya, kalau misalkan sudah mulai masuk ya ke ranah-ranah sekarang nih Pak. Nah, dari tadi nih Pak kita berbicara tentang tahapannya.
apa saja yang dipersiapkan oleh KPU untuk persiapan awal ini, Pak? Jadi yang pertama tentunya setelah kami kemarin dilantik ya Mbak, tanggal 24 Maret tahun 2024 yang tentunya ini periode kedua saya. Nah, kami melakukan persiapan-persiapan. Nah, persiapan-persiapan yang telah kami lakukan tentunya adalah memang penguatan kapasitas sumber daya manusia, tentunya di lingkungan kantor KPU Kabupaten Tabalong. Memastikan dulu Mbak, kita harus sehat. Nah, karena kita harus bekerja, harus ekstra nih, berlari, karena tahapannya sudah ini lebih jalan. Singkat ya, Pak, ya? Iya, lebih singkat. Kemudian yang kedua tentunya kita juga melakukan permohonan hibah anggaran kemarin ke pemerintah daerah, karena anggaran pilkada ini bersumber dari pemerintah daerah Kabupaten Tabalong, dan alhamdulillah kita disupport kemarin sebesar 30 miliar untuk pelaksanaan pilkada khusus di Kabupaten Tabalong. Dan tentunya juga kami melaksanakan tahapan-tahapan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, kemudian juga bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan juga sesuai dengan arahan petunjuk KPU secara berjenjang. Tentunya kalau kita di tingkat kabupaten, arahan KPU RI dan KPU provinsi. Nah, ini yang kita laksanakan. Kemudian juga yang tidak kalah pentingnya adalah koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait. Pemerintah daerah, TNI, Polri, kemudian seluruh pihak yang termasuk memang masyarakat ya, termasuk Pak, ya? Masyarakat media juga yang sifatnya untuk mensukseskan melaksanakan penyelenggaraan pelaksanaan pemilihan kepala daerah nanti. Insya Allah nanti tentunya tanggal 27 November akan kita laksanakan. Kita kembali lagi ke TPS di tanggal 27 November nanti ya, Pak, ya. Baik Bapak, sejauh ini seleksi badan ad hoc sendiri yang terdiri dari PPK, PPS, dan KPPS ini kapan nih Pak? Nah, jadi gini, sebelum kita melangkah ke sana, saya sampaikan dulu dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pilkada ini, pemilihan kepala daerah ini ada dua tahapan. Sebagaimana PKPU 2 tahun 2024 terkait dengan tahapan dan jadwal pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah itu sendiri. Yang pertama itu tahap persiapan. Tahap persiapan itu apa saja? Tentunya yang pertama tahapan persiapan itu adalah yaitu penyusunan program dan keuangan. Dan ini sudah kita lakukan. Nah, sedang untuk keuangannya, ya, keuangannya kan kita disupport kemarin, dan alhamdulillah sudah masuk 40% itu ke rekening KPU Kabupaten Tabalong. Nah, kemudian tentunya, nah ini penyusunan peraturan perundang-undangan terkait dengan penyelenggaraan pilkada itu sendiri. Nah, dan ini dibuat oleh KPU Republik Indonesia yang tentunya menjadi kebijakan wewenang yang nanti yang menjadi wewenang kebijakan KPU Republik Indonesia. Kemudian juga perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan. Dan ini sudah terbit yaitu VKPU 2 tahun 2024 terkait dengan tahapannya, kemudian terkait dengan tata caranya. Nah, nanti ini menyesuaikan sambil jalan. Misalnya dalam waktu dekat kita misalnya melaksanakan nanti tahapan pembentukan badan ad hoc misalnya, ini regulasinya sudah keluar. Nah, kemudian yang salah satunya juga tahapan persiapan ini adalah pembentukan PPK dan PPS serta KPPS. Dan hari ini alhamdulillah Mbak tanggal 23 ya sampai dengan 29 kita melakukan penerimaan pendaftaran untuk itu prosesnya sama seperti kemarin Pilpres, Pak. Untuk untuk penyelenggara tingkat kecamatan atau PPK. Nah, itu melalui sistem aplikasi Siakba. Nah, jadi mendaftarnya itu melalui aplikasi Siakba. Nanti di sana akan ada surat pendaftarannya,
kemudian apa-apa saja yang diupload, misalnya dokumen Untuk kelengkapan, persyaratannya. persyaratannya, semuanya ada di aplikasi Siakba. Tentunya lebih mudah, sehingga nanti produk dari aplikasi Siakba kalau sudah misalnya selesai, nah nanti ini bisa di print. Nah, di print, nah kemudian fisiknya nanti diantar ke KPU Kabupaten Tabalong. Dan alhamdulillah hari ini hari terakhir Mbak untuk pendaftaran. Untuk pendaftaran PPK. ya. Nanti sampai jam 23.59. Masih ada kesempatan ya, yang masih ingin berdaftar mungkin ya Pak Iya, ya. alhamdulillah progresnya kalau kita kita pantau. Nah ini antusiasnya lumayan banyak. Masyarakat antusiasnya lumayan bagus. Alhamdulillah kemarin itu 220-an 220 pendaftar. sudah yang mendaftar. Yang tersebar di 12 kecamatan. Sementara untuk yang dibutuhkan ada berapa orang nih Pak? Untuk yang diperlukan tentunya sebagaimana ketentuan peraturan, tiap kecamatan itu 5 orang TPK. Nanti bertindak sebagai ketua sekaligus merangkap sebagai anggota, dan yang 4-nya anggota. Oh, berarti memang melalui proses lagi ya Pak ya nanti ya. Iya, dari nanti. sekian banyak yang mendaftar itu dijaring kembali ya Dijaring Pak ya. lagi tentunya. Nanti kan ada proses-prosesnya ya. Nanti kan betul. ada, setelah ini nanti tentunya ada proses seleksi administratif. Nah, mudah-mudahan sih kita berharap hari ini bisa terpenuhi lah kota minimal itu 10 pendaftar dalam satu kecamatan. Nah, mudah-mudahan terpenuhi. Nah, sehingga nanti kami akan melakukan verifikasi administrasi, kemudian juga nanti akan melaksanakan seleksi tes tertulis Ada. melalui CAT. Oke. Nah, Ini nanti untuk semuanya Pak, untuk KPPS semuanya juga sama? Semuanya. Jadi pertama ini dulu kita PPK. PPK dulu, setelah PPK PPK selesai pelantikan apa pelantikannya Belum, sama? nanti berbarengan. Nanti ini kan penerimaan pendaftaran itu dimulai pada tanggal 23 sampai 29 untuk PPK. 29, oke. April ya. Untuk PPS-nya itu dimulai tanggal 2 Mei sampai dengan 8 Mei. Nah ini untuk seleksi PPS-nya. Oke, untuk PPS. Nah jadi kan ada yang beririsan ya. Iya. Selang jadi- berapa waktu lah Pak ya? Iya, sedikit beririsan ya. pembentukannya. Oke. Nah nanti untuk PPS sendiri tentunya kan dalam satu desa atau kelurahan itu kita memerlukan 3 badan ad hoc. Nah jadi harapannya ya mudah-mudahan juga nanti yang mengikuti untuk mengikuti seleksi PPS-nya juga banyak. Nah sehingga nanti kita bisa memilih PPS-PPS yang terbaik lah, yang kira-kira mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara di tingkat desa. Yang penting harus sehat dulu ya Pak ya. Sehat Tadi dulu yang itu aja seperti gitu. Bapak bilang ya Pak ya. Betul, Baik. semua. Ini meskipun kita memiliki waktu kurang lebih sekitar 7 bulan saja, bukan Iya. berarti terburu-buru ya Pak. Ini Betul. tetap melaksanakan proses yang sama dengan Pilpres kemarin ya Pak ya. Ada Betul. tahapan-tahapannya ya Pak ya. Tuh, nah. Baik, Bapak boleh dijelaskan kepada pemirsa bagaimana atau apa saja proses seleksi yang harus dilalui oleh badan ad hoc tertentu ini Pak? Yang pertama tentunya harus daftar dulu. Daftar, kemudian membuka aplikasi Siakba. Di situ ada syarat-syaratnya. Itu untuk semua ya Pak ya, sampai KPPS juga ya? Sampai PPS. Oh, sampai PPS. Sampai Oke. PPS. Jadi tentunya di sana ada syaratnya, formulir pendaftaran juga harus diisi, kemudian ada melampirkan dokumen-dokumen berupa KTP, elektronik, kan, kemudian ada ijazah, ada foto, kemudian juga mengisi pernyataan-pernyataan yang juga ada di formulir. Disiapkan ini kan di atas materai, kemudian juga tentunya ada daftar riwayat hidup kurikulum kita yang tentu nanti diupload di aplikasi sistem tersebut ya Pak ya. Siakba. Nah, kemudian fisiknya disampaikan ke kantor KPU. Setelah melakukan upload tadi ya Pak ya, Iya, kepada kita aplikasi. tunggu nanti sampai sebelum dimulainya seleksi tertulis. Jadi kalau misalnya karena ada di luar daerah, misalnya, nah nanti masih bisa pada saat paling lambat nanti sebelum pelaksanaan seleksi tertulis dimulai. Nah, karena kita melakukan verifikasi itu bisa melalui sistem Siakba, dan itu lebih mudah. Iya, lebih mudah. Dan mempersingkat waktu juga Dan sepertinya mempersingkat ya Pak ya. waktu. Oke, Bapak dari yang sekian banyak pendaftar, berarti tidak semuanya akan mengikuti tes tulis berarti ya Pak ya. Ini tergantung dari verifikasinya, apakah memenuhi syarat semuanya atau tidak. Begitu ya Pak ya. Betul. Nanti kita lihat dulu nanti. Kan kita umumkan apakah nanti secara administrasi
yang bersangkutan ini, nah para calon lulus dan layak PPK apa tidak gitu ya Pak ya maksudnya ya? memenuhi syarat tidak? Memenuhi syarat, Memenuhi oke. syarat tidak. Kalau memenuhi syarat dipastikan lulus. Langsung ya Pak ya? Langsung mengikuti lulus untuk administratifnya, selanjutnya. untuk mengikuti seleksi berikutnya. Luar biasa sekali nih Bapak. Bapak, bagaimana dari KPU Tabalong sendiri memastikan agar badan ad hoc yang dibentuk ini dapat bekerja secara profesional nih Pak? Ini supaya pelaksanaan pilkada nantinya berjalan dengan lancar. Yang pertama tentunya dalam rangka pembentukan badan ad hoc baik PPK maupun PPS yang dalam waktu dekat kita laksanakan dan juga sudah berjalan, tentunya melaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang ada. Nah, dilalui tentunya melalui proses seleksi tadi. Nah, seleksi administratif, kemudian ada seleksi tertulis dan seleksi wawancara. Nah, sehingga dalam hal ini alhamdulillah ini kan banyak ya calonnya, sehingga ada pilihan. Kira-kira menurut kami ini layak nggak? Nah, untuk ditetapkan misalnya dipilih menjadi salah satu PPK misalnya. Tentunya kita melihat juga komponennya. Nah, jadi misalnya dalam satu kecamatan ya PPK ini yang kami perlukan apa? Misalnya orang perlu ahli IT misalnya. Nah, tentunya kan ada ahli IT yang misalnya yang perlu kami angkat untuk menjadi salah satu PPK. Nah, kemudian ahli di lapangan, ahli negosiasi misalnya kelebihannya. Jadi tidak mesti juga misalnya semuanya ahli IT, tidak. Nah, tapi misalnya oh bagus ini penyelesaian masalahnya, kalau misalnya ada kendala-kendala, actionnya bagus, bisa saja dia terpilih. Nah, tentunya nanti berdasarkan hasil pleno. Nah, semuanya penilaian berdasarkan hasil pleno yang tentunya mengikuti rangkaian tadi akumulasinya. Yang pertama adalah hasil seleksi tertulis tadi berapa, kemudian tentunya digabung dengan hasil wawancara. Nah, sehingga nanti akan kami ranking 1 sampai 10. Nah, 1 sampai 5 ini terpilih menjadi PPK. Nah, kemudian 6 sampai 10 ini menjadi pengganti antar waktunya. Jadi ada PAW-nya. Kalau misalnya karena suatu hal misalnya cadangan lah gitu ya, berhenti misalnya ngikutin suami misalnya. Kan ada saja seperti itu kadang. Second line. Iya. Nah, ini bisa kita ganti untuk urutan berikutnya. Nah, gitu Mbak Ergi. Oke, berarti memang sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya Pak ya. Betul. Ini mungkin juga dari kemarin juga berkaca ya Pak, kalau misalkan ada yang tiba-tiba mengundurkan diri atau dan lain sebagainya maka dibentuklah seperti ini. Betul. Gitu ya Bapak. Baik Bapak, kita akan kembali lagi melanjutkan perbincangan kita di segmen kedua. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Dialog. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih setia dalam program Dialog. Kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Pak Ardiansyah nih. Bapak, ada lagi kah persiapan yang belum disampaikan dari KPU untuk persiapan dari tadi ya, ad hoc ya Pak ya? Nah, jadi yang pertama dalam hal pelaksanaan tahapan persiapan, tentunya kemarin kita telah membuka dan memberitahukan kepada masyarakat melalui media sosial dan juga pemberitaan terkait dengan pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan. Nah, jadi tentunya kami membuka bagi pemantau yang ingin mendaftarkan diri, nah menjadi pemantau, lembaga pemantau dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah di tingkat Kabupaten Tabalong. Nah, tentunya dalam hal ini ada syarat-syaratnya, Mbak. Nah, pertama tentunya dia harus memiliki badan hukum, kemudian bersifat independen. Nah, kemudian pendanaannya juga jelas. Nah, artinya bukan pendanaan dari partai politik atau dari pasangan calon atau pendanaan dari asing. Nah, kemudian nanti kami lakukan verifikasi. Nah, secara berjenjang tentunya kalau misalnya tingkat Kabupaten Tabalong, kami akan memverifikasi apakah memang lembaga pemantau yang mendaftar nanti secara resmi ke kantor KPU Kabupaten Tabalong layak atau tidak. Kalau ternyata itu layak, kami akan tetapkan dalam pleno dan kami tetapkan sebagai pemantau penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Tabalong. Sampai saat ini masih belum ada, Mbak. Belum ada yang mendaftar. Tapi panjang prosesnya, jadi berakhir sampai tanggal 16 November. 16 November. Oh, itu masih 2024. Pelaksanaannya kan 27 November. Yang panjang nih. Jadi sambil jalan kalau ada yang memang nanti lembaga pemantau yang ingin melakukan pemantauan masih pelaksanaan boleh mendaftar sangat ya, boleh. Sangat boleh. Nah, kemudian tentunya dalam waktu dekat juga kami akan melakukan
Nah, peluncuran atau launching pelaksanaan pemilihan kepala daerah untuk tingkat Kabupaten Tabalong, terutama untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tabalong tahun 2024. Dan hari ini kita melakukan sayembara, Mbak. Sayembara yang pertama itu untuk maskot, Mbak. Nah, maskot pilkada kita. Nah, maskot pilkada kalau kemarin 2018 kan si utuh ya. Sekarang ada lagi yang baru. Ya, kita buka, kita sayembarakan lagi. Seluruh masyarakat boleh berpartisipasi. Nah, tentunya kami sudah mengumumkan ada di link media sosial kami, di pengumuman kami nanti tinggal kalau mau lihat syarat-syaratnya tinggal scan barcode-nya saja. Nanti kelihatan apa saja syaratnya. Nah, itu hadiahnya lumayan loh, Mbak. Bagi pemenang itu nanti dikasih hadiah 15 juta rupiah tunai. Nah, jadi silakan juga pihak TV juga bisa ikut nih bagi yang punya. Ini untuk orang-orang kreatif ya, Pak ya? Kreatif. Nah, silakan nanti berpartisipasi untuk benua melalui maskot dari pilkada. Nah, tentunya harapan kami nih masyarakat yang mempunyai kreativitas tinggi ya, mempunyai jiwa-jiwa seni berperan aktif ya. Nah, untuk bisa ngikuti sayembara ini nanti juga jurinya dari luar. Jadi bukan dari kami. Nah, jadi yang spesialis juga yang memang ahli di bidangnya. Ya. Jadi jangan takut misalnya karena dekat dengan si A dengan si B misalnya, itu pemenang enggak. Nah, ini jurinya memang dari luar dan kami rahasiakan. Sehingga memang insya Allah ini tidak ada yang tahu jurinya. Nah, kami plenokan, kami rahasiakan, nanti insya Allah dinilai oleh juri, nanti tentunya dan nanti akan kami tentukan pemenangnya. Dan ini dilaksanakan sampai tanggal 5, Mbak. Sampai tanggal 5 apa, Pak? Mei. Oh, sampai tanggal 5 kemarin Mei. kita buka dari tanggal berapa tuh, 27 ya kemarin. Ini sudah banyak yang mendaftar juga, Pak? Nah, kita belum lihat tadi. Belum diupdate berarti ya, Pak ya? Nah, nanti silakan daftar, masih ada waktu. Nah, itu yang pertama kan maskot ya. Nah, yang kedua itu jingle. Nah, karena di setiap kegiatan-kegiatan itu kan pelaksanaan tahapan pemilu, acara-acara formal maupun non formal itu biasanya kan ditampilkan tuh maskot, kemudian ada jinglenya misalnya. Nah, ini juga kita lombakan, sayembarakan. Nah, jingle sama juga hadiahnya 15 juta untuk pemenang jinglenya. Untuk pendaftaran terakhirnya juga tetap sama di tanggal 5 Mei, Pak? Iya, menyerahkan itunya. Katanya kan ada linknya ya, link Google Drive nanti disampaikan di sana. Nanti akan kami penilaikan, kami nilai melalui tim penilai kami. Nanti akan kami putuskan siapa yang pemenangnya. Jadi harapan kita seluruh masyarakat Tabalong ya yang mempunyai jiwa-jiwa seni nih, ayo dong bantu KPU Tabalong berperan aktif mensukseskan pilkada ya, Pak ya. Karena ini dikenang loh sejarah. Misalnya maskot misalnya terkenal. Ini buatan siapa misalnya? Itu pernah sejarah. Akan tercatat nih misalnya pemilihan penyelenggaraan pemilu pilkada tahun 2024 si A loh menangnya. Dan akan kita tampilkan nanti pada saat peluncuran. Sama juga dengan misalnya jingle tadi juga. Ini ciptaan siapa misalnya. Keren kan? Iya. Berarti memang dilibatkan masyarakat secara langsung juga selain harus datang ke TPS ya, Pak ya. Iya, itu. Kemudian tahapan persiapan selanjutnya tentunya selain sayembara tadi juga kita akan melakukan peluncuran. Peluncuran insya Allah dilakukan ini di bulan Mei. Peluncuran pilkada untuk Kabupaten Tabalong ya, tentunya harapannya jingle sudah terbentuk, maskot sudah ada. Nah, kita publish melalui nanti peluncuran atau launching pilkada tahun 2024 untuk tingkat Kabupaten Tabalong, Bupati atau Wakil Bupati Kabupaten Tabalong. Nah, habis itu tentunya persiapan yang perlu disiapkan juga nanti yaitu penyerahan daftar penduduk potensial pemilihan. Nah, ini tentunya nanti ini disampaikan oleh Menteri yang membidangi terkait dengan kependudukan melalui KPU RI, disampaikan nanti ke KPU Kabupaten Provinsi dan KPU Kabupaten di seluruh Indonesia. Dalam rangka apa? Dalam rangka tentunya pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih. Nah, tentunya nanti persiapan terakhir ini, Mbak, jadi nanti kita akan memutakhirkan, tentunya nanti akan membentuk pantarlih kita. Nah, pantarlih tentunya mudah-mudahan kita bentuk pantarlih insya Allah sambil menunggu regulasinya. Kemudian juga nanti akan kita lakukan pemutakhiran terhadap
daftar potensial yang memang tadi disampaikan melalui KPU RI, nanti KPU Provinsi ke KPU Kabupaten Tabalong untuk menyusun daftar pemilih kita nih di TPS mana. Masing-masing pemilih kan. Nah, karena pemilu dengan pemilih pilkada ini agak beda. Nah, agak beda sehingga perlu disusun lagi, terutama dari segi jumlah per TPS pemilihnya nih. Nah, kalau untuk pemilu, nah ini kan maksimal cuma 300. Nah, kalau untuk pilkada tentunya karena pilihannya lebih sedikit ya. Nah, tentunya jumlahnya lebih banyak. Nah, insya Allah mungkin sampai nanti 600. Jadi dipastikan untuk jumlah TPS-nya itu lebih sedikit ketimbang pemilu kemarin. Kalau kemarin kan 906 ya, Mbak, 906. Kalau pilkada pemilihan gubernur kemarin itu 621. Nah, insya Allah kisarannya tidak jauh lah. Tidak dari jauh ya Pak ya. Satu ini tentunya nanti kita akan kita akan melaksanakan persiapan ini. Ini baru tahap persiapan saja sudah lumayan ya Pak ya, Mas, panjang iya, gitu. Belum lagi kegiatan sosialisasi tentunya kan. Ini masih banyak berarti ya Pak ya. Banyak. Nah, tentunya kan dengan sosialisasi masif misalnya, ya sosialisasi hari ini kan bersama Mbak Ergi nih kan, biar masyarakat tahu loh, ini ada pesta loh. Kan kemarin kan pesta pemilu. Iya, endingnya kan sudah Pilpres kan sudah mulai turun ya. Nah, ini kan sekarang sudah rame lagi nih Pak, mulai lagi nih, mulai bergairah lagi nih masyarakat nih menghadapi pesta untuk pemilihan kepala daerah tentunya kan. Ini lebih nyata karena lebih dekat Pak ya. Dan pasti juga calon-calonnya orang sini kan. Nah, orang ini semua. yang paling ditunggu-tunggu untuk pertanyaan selanjutnya nih Pak nih. Boleh kita langsung masuk ke tahap penyelenggaraan pilkada Bapak? Bisa. Oke Bapak. Nah, yang ingin ditanyakan Bapak, dari tahapan penyelenggaraan pilkada ini apa saja tahapannya dan kapan waktunya nih Pak? Nah, yang pertama Mbak Ergi, yang pertama itu adalah pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan. Nah, kemarin sudah kita sosialisasikan juga melalui tentunya medsos kita, media juga TV kemarin ada ngangkat terkait dengan pemenuhan persyaratan dukungan calon perseorangan. Karena pada prinsipnya untuk menjadi calon bupati dan wakil bupati itu ada 2 metode Mbak. Yang pertama metode melalui calon perseorangan atau biasa ketika dikategorikan independen. Tentunya mekanismenya ini melalui dukungan masyarakat secara langsung. Tanpa partai. Yang kedua melalui partai politik. Nah, kita berbicara mencari perseorangan dulu, Mbak. Nah, kalau perseorangan tentunya ada syarat-syaratnya. Yang pertama harus dapat dukungan dari masyarakat. Nah, melalui apa? Melalui KTP dan mengisi formulir perseorangan BKWK perseorangan. Nah, nanti ada KTP-nya, nah sesuai sebagaimana surat dinas KPU 507 tahun 2024 yang juga kita sosialisasikan kepada masyarakat. Nah, ini agar mengisi, ada formulir yang diisi, kemudian ditandatangani oleh pemilih yang bersangkutan bahwasanya yang bersangkutan si A misalnya ini mendukung pasangan calon A dan B misalnya atau B dan C misalnya. Nah, sehingga ini dikumpulkan. Lalu berapa jumlahnya? Nah, jumlahnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan, ini kalau untuk Kabupaten Tabalong dan sebagaimana juga telah kami tetapkan dalam surat keputusan kami, ini 10% dari jumlah DPT terakhir. Nah, itu jumlahnya untuk calon perseorangan itu 18.643 pemilih yang tersebar tentunya di lebih 50% kecamatan. Berarti ada minimal 7 kecamatan sebarannya. Nah, sebarannya. Dan itu kapan dilakukan? Nah, dilakukan tanggal nanti 5 Mei sampai nanti penerimaannya itu 12 Mei kalau tidak salah. 5 Mei sampai 12 kurang lebih 7 hari. Dan nanti tentunya ada verifikasi. Verifikasi terkait administrasinya, apakah ada kegandaan misalnya, kegandaan internal atau eksternal kalau ada 2 misalnya. Nah, nanti setelah itu baru diturunkan nanti untuk diverifikasi faktual. Nah, faktual pertama biasanya faktual pertama, kemudian nanti kalau sudah
berapa hasilnya, ada pemenuhan kekurangan lagi misalnya, berapa kali lipat, nanti diverifikasi lagi, verifikasi faktual lagi. Nah, sampai nanti siap. Nah, kalau misalnya ternyata memenuhi syarat, maka dia berhak nanti untuk mencalonkan diri pada saat penerimaan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tabalong. Nah, setelah itu, kan setelah ini kan kita sudah juga tetapkan, sudah juga kita umumkan. Nah, selanjutnya nanti tahapan berikutnya adalah pengumuman pendaftaran pasangan calon. Nah, ini baik calon tadi melalui independen yang sudah terpenuhi syaratnya tadi ya, dan dinyatakan dalam pleno kami telah memenuhi syarat. Nah, secara tahapan tadi memenuhi syarat dan kami tetapkan. Nah, yang berhak ini boleh. Nah, kami umumkan pendaftaran pasangan calon itu 24 sampai 26. Kemudian pendaftaran. Nah, pasangan calon yaitu 27 sampai dengan 29 Agustus tahun 2024. Jadi tadi kan kalau pengumumannya 24 sampai 26 Agustus 2024, kalau pendaftarannya itu dimulai tanggal 27 sampai dengan 29. Jadi yang independen boleh daftar, kemudian yang didukung partai politik. Nah, partai politik, jalur partai politik ini minimal harus mendapat dukungan 20% dari kursi. Nah, kalau kita di Tabalong itu jumlah kursi anggota dewan kita adalah 30. Dan juga itu adalah hasil pemilu terakhir. Jadi nanti pemilu yang kita tetapkan ini yang kursinya. Jadi bukan pemilu tahun 2019 bukan. Di terakhir berarti. Terakhir pemilu 2024. Nanti mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah kita tetapkan, masih menunggu dari surat dari KPU RI, apakah melalui KPU Mahkamah Konstitusi, melalui KPU RI apakah ada teregistrasi perkara atau tidak. Nah, kalau tidak ada dalam waktu 3 hari nanti akan kita tetapkan. Nah, kursi itulah nanti yang akan menjadi perahu untuk mencalonkan calon bupati dan wakil bupati, dan minimal harus 20% dari jumlah kursi. Berarti kalau dalam 30 berarti ada 6. Nah, 6 kursi minimal kalau ingin mengusung partai atau ingin mencalonkan bupati dan wakil bupati itu harus 6 kursi. Nah, dan ini kemudian selanjutnya tentunya adalah penelitian persyaratan calon. Nanti diteliti. Nah, apakah syarat-syaratnya ini nanti kan tentunya ada pemeriksaan kesehatan dan sebagainya ya. Nah, kemudian ada penelitian persyaratan calon, apakah memenuhi syarat atau tidak. Nah, kalau ternyata memenuhi syarat, maka akan kami tetapkan baik itu tadi perseorangan atau yang melalui jalur partai politik. Nah, kemudian penetapan pasangan calon. Nah, nanti setelah memenuhi syarat kita tetapkan calon. Nah, nih ini baru rame. Nah, ini kan sudah jelas baru ketahuan. Hilalnya sudah jelas nih siapa yang dipilih nih kan. Ya, masyarakat nih siapa. Nah, ini kan apa saja ada berapa nanti calonnya. Nah, silahkan masyarakat untuk memilih, menilai dan memilih siapa kira-kira yang cocok menurut hati masing-masing ya. Itu berarti ketika penetapannya diperkirakan tanggal berapa Pak? Bulan apa? Nah, kemudian kan tentunya setelah penetapan pasangan calon itu 22 September. Oh, 22 September. Nah, 2024. Nah, kemudian setelah itu baru kampanye. Nah, kampanye ini kurang lebih 60 hari, Mbak. Nah, untuk calon bupati dan wakil bupati tentunya kita kan skupnya ya, untuk yang Kabupaten Tabalong ya. Nah, walaupun juga kita ada gubernur kan, nah, sama saja sebenarnya. Nah, jadi nah ini kampanye ini 25 September sampai dengan 23 November, kurang lebih 60 hari. Nah, ini baik melalui kampanye secara langsung misalnya, ataupun melalui media sosial nanti yang 21 hari itu kan sebelum masa tenang. Nah, ini masa kampanye. Tentunya setelah selesai masa kampanye ada masa tenang selama 3 hari, kemudian tentunya dilanjutkan dengan pemungutan. Nah, ini perlu masyarakat nih, ayo dong rame berbondong-bondong sukseskan pemilihan kepala daerah kita, pemilihan bupati kita Kabupaten Tabalong. Nah, pada tanggal tentunya hari Rabu 27 November tahun 2024 ya, biar partisipasinya tambah tinggi, biar rame nih kan. Biar rame sekali ya. Baik. Nah, setelah itu tentunya setelah pemungutan ada proses penghitungan dan rekapitulasi. Nah, setelah nanti suara pemilih ini menggunakan hak pilihnya di TPS sesuai nanti apa yang telah ditentukan oleh KPU, nah maka akan kami dihitung. Tentunya proses penghitungannya sama. Yang pertama tingkat PPS dulu ya.
Nah, tingkat PPS dihitung, kemudian KPPS, mohon maaf, di tingkat TPS dulu KPPS, kemudian setelah KPPS ini selesai naik ke tingkat kecamatan, direkap, nah, rekap di tingkat kecamatan, rekap kabupaten, untuk bupati dan wakil bupatinya selesai. Tapi Ini untuk gubernur dan wakil gubernurnya lanjut sampai ke provinsi. Nah, setelah itu, setelah proses rekap itu, nah ini apa namanya, dilanjutkan dengan penetapan calon terpilih. Nah, dari hasil pilihan masyarakat tadi, ternyata siapa yang terpilih nanti, baru kita tetapkan sebagai calon terpilih. Apakah nanti misalnya kalau tidak ada sengketa, ini 5 hari. Setelah ada surat dari Mahkamah Konstitusi kepada KPU RI, bahwasanya tidak ada terregister perkara sengketa terkait dengan sengketa hasilnya, Mbak. Nah, Mbak Ergi, jadi kalau tidak ada maka 5 hari setelah itu kita tetapkan. Nah, baru nanti kalau misalnya ada, nah kalau ada tentunya kita menyelesaikan proses sengketa dulu. Mudah-mudahan sih tidak ada ya. Nah, nanti proses sengketa tidak ada. Nah, kalau sudah misalnya selesai, sudah final putusannya misalnya, apa putusannya nanti misalnya atau sudah ditindaklanjuti misalnya, nah maka baru nanti kita akan apa namanya penetapan seperti itu. Nah, setelah penetapan tentunya ada pengusulan. Pengusulan tentunya kalau kita yang diusulkan tentunya kan bupati dan wakil bupati ya yang terpilih ya. Nah, tentunya nanti biasanya melalui pemerintah daerah ke gubernur dan gubernur biasanya ke Mendagri. Nah, nanti baru proses pelantikan yang dilakukan tentunya oleh gubernur biasanya ya. Nah, seperti itu, Mbak. Oke, baik, terima kasih banyak Bapak. Ini jadi sampai saat ini masih panjang prosesnya pemirsa, bahkan untuk calonnya sendiri ini masih abu-abu, kita masih belum mengetahui siapa saja. Jadi kalau misalkan ada selentingan di luar nanti tunggu rilis dari KPU ya Bapak ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen terakhir, masih tetap di program Dialog bersama KPU Kabupaten Tabalong. Jangan kemana-mana, tetap di Dialog. Baik, terima kasih pemirsa, Anda masih dalam program Dialog dan kita akan melanjutkan perbincangan kita bersama KPU Kabupaten Tabalong, yaitu Bapak Ardiansyah. Bapak, tadi setelah sekian banyak yang Bapak jelaskan, mudah-mudahan menjadi inspirasi atau informasi untuk masyarakat Kabupaten Tabalong ya Pak ya. Nah, di segmen ketiga nih Pak, apa upaya yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Tabalong untuk mensukseskan Pilkada 2024 ini Pak? Yang pertama tentunya ingin mensukseskan pelaksanaan pilkada, melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan regulasi dan arahan pimpinan kami tentunya KPU RI dan KPU Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, ini harus kita jalankan dulu untuk sukses agar semua berjalan lancar. Yang kedua tentunya peningkatan partisipasi masyarakat. Karena kalau sudah pelaksanaannya lancar, aman, harapan kita kan partisipasi masyarakatnya tinggi. Nah, harapannya seperti itu. Nah, kemudian tentunya diperlukan sosialisasi yang masif. Tentunya yang pertama kita melakukan sosialisasi di 2 metode, Mbak. Yang pertama metode secara tidak langsung dulu. Nah, ini melalui media sosial, ya kan? Melalui hari ini juga kita tetap muka menyampaikan dialog, informasi kepada masyarakat. Ini kan secara tidak langsung. Kemudian juga pemberitaan terkait dengan pelaksanaan tahapan pemilu. Tujuannya apa? Agar masyarakat mengetahui ada pelaksanaan pilkada loh. Nah, 27 November tahun 2024. Nah, tentunya yang kedua, tentunya tatap langsung, pertemuan secara langsung. Nah, pertemuan secara langsung apa? Nah, tentunya karena ini belum nanti ada peluncuran ya. Peluncuran, kemudian juga ada sosialisasi secara langsung nanti. Bisa saja nanti misalnya dengan sosialisasi melalui lari pagi misalnya, jalan santai misalnya, atau senam ceria misalnya. Nanti akan kami poles, yang tentunya nanti ada tingkatannya. Nah, tentunya ada yang di tingkat kabupaten dan juga ada di kecamatan-kecamatan, sehingga biar kita rame lah pesta. Pokoknya ya kita anggap happy ini kan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah ini. Nah, terutama di Kabupaten Tabalong biar
partisipasinya ini biar meningkat. Nah, tentunya juga nanti ada pemahaman-pemahaman terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerahnya sendiri. Nah, karena kalau tidak kita pahamkan, nanti penggunaan hak pilihnya keliru. Nah, akhirnya suaranya banyak yang rusak. Misalnya karena tidak, misalnya minta maaf, pencoblos tidak dibuka misalnya, atau misalnya coblos 2 kali karena misalnya ada 3 atau 4 calon misalnya, Empat-empatnya suka semuanya ternyata keempatnya, kasih coblos 4 misalnya. Maka ini kan tidak sah sayang. Artinya ya sudah, kalau suka 4 itu hak pemilih. Tapi pilihan pilih yang tetap satu. Iya kan? Iya, Nah, pilihlah betul. satu. Ini juga penting edukasi seperti ini agar ya partisipasinya bagus, kemudian yang surat surat suara rusak ini juga sedikit, kan seperti itu. Baik, Bapak, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau para warga Kabupaten Tabalong nih, Bapak, pesan utama yang ingin disampaikan oleh KPU Tabalong kepada para masyarakat terkait pentingnya partisipasi dan kelancaran dalam pelaksanaan Pilkada 2024 ini, Pak? Bapak-bapak, ibu-ibu semua, masyarakat Kabupaten Tabalong, jadi 27 November nanti kita akan melaksanakan pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan bupati dan wakil bupati Kabupaten Tabalong serentak secara nasional. Nah, secara nasional tentunya yang namanya pemilihan, nah tentu ada bida pilihan. Nah, setiap orang mempunyai hak individu untuk memilih calonnya. Oleh sebab itu, dalam hal menggunakan hak pilih itu boleh berbeda. Akan tetapi persaudaraan antar masyarakat itu perlu dibangun. Perlu dibina, jangan sampai perbedaan pilihan ini menyebabkan keretakan hubungan keluarga, hubungan antar masyarakat yang menimbulkan perselisihan. Karena ini penting untuk diberikan pemahaman kepada seluruh juga masyarakat agar kita mengetahui apa sih sebenarnya pemilu atau pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, agar nanti dalam pelaksanaannya ini bisa berjalan lancar, aman, dan damai. Dan juga yang terakhir tentunya kita berharap nanti ayo kita ini pesta masyarakat Tabalong nih, ayo kita nanti pada tanggal 27 November kita sama-sama datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih kita untuk memilih sesuai dengan hati nurani kita masing-masing. Baik, terima kasih banyak Bapak. Tidak terasa tadi itu merupakan pertanyaan terakhir dari dialog. Dari pembahasan kali ini kita telah melihat betapa pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi ini. Mari kita semua berperan aktif memastikan setiap langkah dalam pemilihan kepala daerah berjalan dengan transparan dan adil. Terima kasih kepada Bapak Ardiansyah yang telah meluangkan waktunya di program dialog. Bapak, saya Argi Firgiati pamit undur diri, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.